semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku bersama aku Virakania Arman. Nah, udah beberapa bulan nih nggak update. Terus kemarin baru update, sekarang aku mau update lagi. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat ngabuburit bareng aku. Jadi beberapa waktu yang lalu aku udah nanya di Instagram aku kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Nah, di ngabuburit kali ini aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan semuanya yang bentuknya pertanyaan loh ya, tapi bukan request. Kalau request sih ya kan biasanya udah dibikinin videonya gitu, jadi atau nggak terlalu rinci maksudnya apa. Tapi di video kali ini adalah aku akan menjawab pertanyaan dari kalian yang udah dikirimin ke aku. Kalau kamu ada pertanyaan lain silahkan tulis di komen di bawah ya, oke? Nah, di video kali ini kayaknya aku batasin mungkin 5-6 pertanyaan. Takutnya soalnya kalau misalnya semua langsung dijawab dalam satu video kepanjangan ya. Oke, so kita mulai aja. Jadi dari yang pertama nih, Ketoprak Jakarta nih, JKT. Waktu kakak ngerasa menyerah terus gagal, apa hal yang kakak lakukan? Aku pernah ngerasain beberapa kali kegagalan, dan biasanya yang aku lakukan adalah berusaha untuk bisa relax dulu deh. Jadi gimana caranya? Kadang aku bisa mandi, kadang aku sholat, kadang sholat sunnah gitu kan ya, atau berdoa gitu, terus atau tidur, atau nonton film. Jadi pokoknya bikin tenang dulu moodnya, baru habis itu pelan-pelan ditelaah lagi balik. Apa sih sebenarnya yang salah dari aku? Apa yang harusnya aku lakukan? Apa yang harusnya aku nggak lakukan? Nah, dari situ aku belajar, bikin plan baru, dan bangkit lagi. Itu tipsnya. Terus, yang kedua dari Reynaldi Gin, kamu tanya tips dapat pekerjaan waktu orientation year gimana? Nah, jadi waktu orientation year sebenarnya aku nggak ada orientation year ya, atau Zukiar itu, karena aku memang dulu begitu lulus S2 di sini langsung switch ganti visa spouse dari Rivo. Terus beberapa bulan abis itu dapat kerja, dan aku nggak pernah switch visa lagi. Jadi aku di sini bukan pakai visa kerja, tapi dari visa spouse. Menurut aku cara cari kerja di sini adalah ya, udah pernah dijelasin. Kamu bisa nonton lebih rincinya di petualangan aku mencari kerja. Nanti aku tulisnya di sini video judulnya apa. Nah, tapi intinya dari segala inti adalah jangan terlalu picky. Kalau misalnya kamu belum punya pengalaman kerja di sini, menurut aku coba aja dengan semua vacancy yang ada, mau dari intern atau dari full time atau part time. Pokoknya coba dulu, nanti begitu kamu keterima, baru deh kamu bingung mau pilih yang mana. Jadi jangan picky sebelum mencoba, itu tipsnya. Terus, me time. Biasanya diisi dengan kegiatan apa sih? Me time aku, sekarang kan sebenarnya kerja di rumah ya. Terus, sehari-hari juga di rumah aja gitu. Aku biasa keluar semasa karantina ini cuma keluar seminggu sekali, itu buat belanja atau ya buat belanja keluar. Yang paling sering adalah sebenarnya masak. Jadi selesai kerja biasanya udah selesai, terus aku langsung masak nih. Nah, itu menurut aku me time sih, karena sesuatu yang nggak aku kerja, sesuatu yang bukan pikiran pekerjaan gitu ya. Itu biasanya me time masak atau video call sama keluarga atau baca buku. Aku lagi sering karena bosen ya Netflix gitu-gitu aja misalnya, atau TV juga nggak ada yang terlalu seru gitu kan. Jadi biasanya aku baca buku, luluran atau cream bath gitu. Jadi ya girls thingy deh. Itu me time aku. Doa dapat jodoh sevisi misi. Sebenarnya nggak ada doa yang ini dari siapa ya? Ini dari ini tadi me time dari Suci Wigati. Yang berikutnya dari Rizky Shawalia SRG. Nggak spesifik sih, aku waktu dulu bukan mencari dulu juga sih, waktu dulu menemukan belahan jiwa itu tidak ada doa yang khusus gitu. Sebenarnya ingin kita memperbaiki diri dan berdoa untuk mendapatkan seseorang yang terbaik di waktu yang terbaik. Yang penting direstui orang tua gitu. Jadi sebenarnya doanya nggak ada yang sampai harus visi misi, karena menurut aku sih nantinya visi misi itu bisa dikompromikan gitu. Jadi semuanya bisa dibahas. Jadi kalau misalnya pun pasangan kamu punya visi misi yang berbeda dengan kamu, ya gunanya kalian berpasangan itu kan akan untuk saling melengkapi dan membahasnya. Jadi kalau buat aku sih nggak ada doa.
buat dapet jodoh yang sevisi misi. Dari Aji Iskandar, please tell us how you cope with your quarter life crisis. I'm in. So, Aji, apakah aku pernah mengalami quarter life crisis? Itu juga adalah suatu pertanyaan aku sebelum untuk bisa menjawab pertanyaan kamu gitu. Jadi aku mikir-mikir nih kemarin, apa ya quarter life crisis aku gitu? Apakah aku pernah merasakan hal tersebut gitu kan? Sampai aku juga cross check lagi ke Rivo karena at least 5-6 tahun ke belakang adalah aku selalu berdampingan sama dia sebagai pacar, tunangan, dan juga akhirnya sebagai istri. Terus dia bilang, kayaknya nggak ada deh. Terus aku nanya balik dirinya ke dia, kamu punya nggak quarter life crisis? Apa yang pernah kamu hadapi? Dia juga tidak menemukan suatu crisis gitu. Mungkin bosen kita, aku ngerasain mungkin aku pernah bosen, atau aku pernah ngerasain capek gitu, atau ya jenuh gitu kan. Nah itu aku tidak melihatnya sebagai itu suatu crisis gitu. Jadi apa yang terjadi di umur aku 25 sampai sekarang gitu, aku punya target-target kecil di setiap tahunnya. Jadi itu mungkin kali yang membuat aku tetap right on track gitu. Misalnya ataupun aku berubah haluan sedikit tapi balik lagi, tapi benang merahnya selalu ada gitu. Nah mungkin juga aku tidak mengalami krisis tersebut karena aku di lingkungan yang sangat supportive atas apa yang aku hadapi. Oh, satu lagi, mungkin aku juga merasa bahwa karena aku hidup di Belanda bukan di Indonesia. Mungkin kalau aku hidup di Indonesia tekanannya lebih besar ya. Setelah aku flashback, mungkin aku pernah dapat curhatan salah satu teman aku yang ngerasa krisis ini. Dan tips aku ke dia waktu itu adalah stop comparing to your peer. Jadi karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing, setiap orang itu punya tracknya masing-masing. Kehidupan aku sekarang di sini berbeda sama teman-teman yang lain gitu kan. Ya jangan dibandingin gitu kan. Misalnya teman aku butuh 6 tahun buat jadi manajer. Ada teman aku cuma butuh 4 tahun jadi manajer. Teman aku satunya lagi 2 tahun udah bisa jadi manajer. Ya setiap orang tuh punya yang berbeda. Menurut aku dibandingin kita bandingin, harusnya kita lebih bersyukur. At least kita semua masih punya pekerjaan. Itu jadi stop comparing to others. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Yang berikutnya adalah memang adulting itu berat gitu. Maksudnya masuk ke dunia kerja, ketemu sama orang-orang yang susah diajak negosiasi atau susah diajak ngobrol gitu kan. Banyak tekanan-tekanan, tapi menurut aku kita harus hadapin itu. In order to survive, ya we have to deal with that gitu. Jadi kamu jangan pernah lari dari kenyataan gitu. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang berat, ya harus dihadapin gitu kan. Jangan pergi dari suatu masalah sebelum kamu punya plan yang baik gitu. Contoh misalnya, kamu punya masalah di kantor gitu ya. Terus kamu bilang, gue mau resign aja deh, gue mau cabut aja deh, soalnya gue gak kuat gitu. Tapi jangan resign sebelum kamu emang udah megang pekerjaan baru gitu. Kalau kamu resign terus cabut, ya kamu start lagi from zero gitu. Kecuali kamu udah punya plan yang bagus, go for it. Tapi kalau misalnya kamu belum punya plan yang lebih bagus daripada pekerjaan kamu sekarang gitu ya, menurut aku stay dan selesaikan masalah itu. Terus yang berikutnya adalah ngobrol atau sharing. Karena beberapa masalah atau krisis itu tidak bisa diselesaikan dengan diri sendiri. Kamu harus cari bala bantuan at least, atau cari teman sharing. Ngobrol sama pasangan, ngobrol sama keluarga, ngobrol sama ortu, ngobrol sama manajer gitu kan, agar dicari solusinya gitu. Karena kalau misalnya kamu mencoba menyelesaikannya sendiri, biasanya kita terkungkung dengan stigma yang ada di otak kita gitu. Padahal sebenarnya masalah itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, dan bisa orang-orang lain bisa juga membantu, atau mungkin udah punya pengalaman yang kamu cari sebelumnya gitu. Jadi semoga kamu bisa melewati krisis tersebut, atau kamu punya teman yang mengalami krisis tersebut. Sebisa mungkin cari inspirasi ke orang-orang yang lebih lagi dari kamu, dan bukan menjadikan itu beban, tapi menjadikan acuan semangat, jadi untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi menurut aku keep positive karena satu-satunya cara untuk bisa melewati itu semua adalah dengan bersyukur dan tetap menjalannya dengan positif, dan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, sekian mungkin
beberapa pertanyaan yang aku jawab untuk sesi kali ini. Nantikan jawaban-jawaban aku lainnya di Ngabuburit episode berikutnya. Dah, jangan lupa subscribe ya.